Semana ini NPM 2441104. I'm from Management Study Program. Today I will like to talk about leadership behavior. Leadership is not only about giving instruction, but also how a leader influences, communicates, and builds relationship with their team. In this video, I will explain what leadership behavior is, the type of leadership behavior, some real life example, and why it's very important in organization. So, let's get started. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami dulu apa itu leadership behavior. Leadership behavior atau perilaku kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, bertindak, dan berinteraksi kepada anggota timnya. Jadi, pemimpinan itu bukan hanya soal jabatan atau posisi tinggi, tapi lebih kepada bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi dengan tim, memberikan arahan, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan motivasi anggota tim. Misalnya, ada dua pemimpin dengan jabatan yang sama, tapi hasil timnya berbeda. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada perilaku kepemimpinannya. Kalau pemimpinannya terbuka, komunikatif, dan sportif, biasanya tim akan lebih semangat dan produktif. Tapi sebaliknya, kalau timnya terlalu keras, tidak peduli, dan tim bisa jadi tidak nyaman, bahkan tidak maksimal dalam bekerja. Jenis-jenis leadership behavior. Yang pertama ada task-oriented behavior. Yang pertama adalah perilaku yang berorientasi pada tugas. Pemimpin dengan gaya ini sangat fokus pada pekerjaan dan hasil. Mereka ingin memastikan bahwa semua target tercapai dengan sesuai rencana. Biasanya pemimpin akan memberikan instruksi yang jelas dan detail, menunjukkan target dan deadline, membagi tugas secara spesifik, mengawasi jalannya pekerjaan. Contoh nyata, dalam kelompok tugas, ketua tim akan langsung membagi pekerjaan ke setiap anggota, menentukan deadline, dan mengecek hasilnya satu persatu. Kelebihannya, pekerjaan lebih struktur, cepat tercapai target, efisiensi tinggi. Kekurangan, anggota tim bisa merasa tertekan, kurangnya memperhatikan perasaan atau kebutuhan tim. Gaya ini biasanya cocok digunakan saat kondisi mendesak, misalnya ketika deadline sudah dekat atau target harus segera tercapai. Yang kedua ada relationship oriented behavior. Jenis kedua ini adalah perilaku yang berorientasi pada hubungan. Pemimpin dengan gaya ini lebih fokus pada manusia, bukan hanya pekerjaan. Mereka biasanya mendengarkan pendapat anggota, memberikan dukungan, menghargai kontribusi, membangun suasana yang lebih nyaman. Contoh nyata, pemimpin yang selalu mengajak diskusi sebelum mengambil keputusan dan memastikan semua anggota merasa dihargai. Kelebihannya, tim lebih kompak, suasana kerja lebih nyaman, meningkatkan kepercayaan, dan kekurangannya adalah proses pengambilan keputusan bisa lebih lama dan kurang tegas. Gaya ini sangat cocok digunakan ketika tim sedang mengalami konflik atau ketika ingin meningkatkan kerjasama tim. Dan yang terakhir ada change oriented behavior.
Jenis ketiga ini adalah perilaku yang berorientasi pada perubahan. Pemimpin dengan gaya ini fokus pada perkembangan dan inovasi. Ciri-cirinya berpikir visioner, terbuka terhadap ide baru, berani mengambil resiko, dan mendorong perubahan. Contoh nyata, pemimpin yang mengajak tim menggunakan teknologi baru atau mencoba strategi baru agar lebih berkembang. Kelebihannya ada organisasi lebih maju, mendorong inovasi, dan tidak mudah tertinggal. Kekurangannya ada risiko kegagalan dan tidak semua anggota siap dengan perubahan. Gaya ini sangat penting di era sekarang karena perubahan terjadi sangat cepat. Baik, supaya lebih jelas, kita lihat contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam satu tim, saat deadline sudah dekat, pemimpin harus tegas dan fokus pada tugas. Dan saat ada konflik antar anggota, pemimpin harus fokus pada hubungan. Saat ingin berkembang, pemimpin harus mendorong ke perubahan. Artinya, seorang pemimpin tidak bisa hanya digunakan dalam satu gaya saja. Pemimpin yang baik adalah yang bisa menyesuaikan perilakunya sesuai dengan situasi. Ini yang disebut sebagai pemimpin yang fleksibel. Leadership behavior ini sangat penting karena berpengaruh terhadap kinerja tim, motivasi kerja, suasana kerja, dan keberhasilan organisasi. Kalau pemimpinnya baik, tim akan lebih semangat, lebih loyal, dan lebih produktif. Sebaliknya, jika pemimpin tidak memiliki perilaku yang baik, maka bisa menyebabkan konflik, stres kerja, bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi leadership behavior. Perilaku kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepribadian pemimpin, pengalaman, kondisi tim, budaya organisasi. Karena itu, seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan diri secara situasi yang ada. Dari pembahasan kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa leadership behavior adalah cara seorang pemimpin memimpin timnya untuk melalui tindakan dan sikapnya. Terdapat 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada text oriented, yang kedua ada relationship oriented, dan yang ketiga ada change oriented. Dan yang paling penting, tidak ada satu gaya yang paling benar. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kebutuhan tim. In conclusion, leadership behavior play a very important role in determining the success of a team and organization. A good leader is not only focused on achieving goals but also on building strong relationships and adapting to change. By understanding leadership behavior, we can improve our leader skill and become better leader in the future. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.